Setiap tahun itu terus-terusan di celebrate lah. Karena emang peminatnya sendiri begitu besar antusiasmenya. Air Max 1 selalu pasti yang jadi nomor satu lah. Nomor satu. Buat inovasinya juga oke sih. Oke. Welcome to Front Row. Kali ini gue bersama temen gue Krisman. Gue Krisman. Dan dia adalah seorang Air Max enthusiast. Yes. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol mengenai Air Max. Oke. Anything about Air Max karena Air Max Day very soon lah. Oke. Karena bulan Maret ya very soon. Yes, 26 Maret nih. Iya, as usual ya. As usual. Pertama-tama on-fit lagi pakai apa nih? Ini Air Thunder Max Canyon Gold. First release in di tahun 99. Dirilis ulang lagi di tahun kemarin 2024. Oke. Ini kalau nggak salah OG colorway-nya ya? Ya, benar Jay. Ini surprisingly kayak salah satu rilisan yang Air Max enthusiast pada nungguin. Ikonik ya? Ya, cukup ikonik pada masanya karena sedikit unik juga, ada 3M-nya juga pakai zipper juga jadi. Iya, menarik dan sih. Kebetulan tahun ini dia keluarin dalam sizing perempuan sih, tahun lalu 2024 gitu Jay. Oke. Nice. Oke. So, sebelumnya kita pengen ngebahas history about Air Max nih. Kita di depan ini kita ada latest Air Max, the classic one, sampai yang latest release. Kita mungkin mulai dari Air Max One dulu kali ya. Kenapa Air Max One ini kenapa paling klasik dan ikonik gitu, sama 90s juga. Oke. What do you think? Kayak what makes it sampai sekarang tuh masih ikonik? Oke, jadi kalau kita bicara soal Air Max, ini sejarahnya cukup jauh ke belakang ya. Pertama kali teknologi Air itu sendiri dikenalin oleh Frank Rudy, mantan saintis di NASA tahun 77. Nah, semua itu pada satu nolak. Nah, kemudian dia ngenalin teknologi ini ke Nike dan Nike somehow adapt dan kemudian itu dirilis lah teknologi ini melalui siluet Air Max Tailwind di tahun 78. Begitu. Nah, di tahun 81, nah pertama kalinya tuh Tinker Hatfield masuk ke Nike. Pada saat itu dia lulusan dari Oregon State University, terus dia juga lulusan arsitektur, dan dibawa oleh Phil Bowerman ke Nike. Pada saat itu dia cuma jadi corporate arsitek lah, jadi kerjanya pada saat itu cuma ngedesain store, ngedesain space, office space, tapi 4 tahun setelah itu dia dikasih kesempatan untuk mendesain sebuah sepatu. Nah, begitu ceritanya. Nah, teknologi Air ini sendiri sebenarnya udah cukup lama, udah cukup panjang pada saat itu dipakai. Nah, cuman di pikiran seorang Tinker Hatfield adalah kalau kita mau ngasih lihat Air ini adalah paling benar kalau kita bisa ngasih lihat ke konsumen exposure-nya expose dari si Air-nya itu sendiri. Jadi pada saat itu dia cari inspirasi ke dari Prancis, Paris. Dari Paris benar. Kalau nggak salah tuh gedung yang Centre Pompidou di Paris benar. Iya. Nah, jadi dia dapat inspirasinya dari situ. Baru dia rilis ini di tahun secara resminya itu tahun 87. Air Max 1 yang pertama itu OG colorway-nya itu kita bilang yaitu yang red, Varsity Red. Kalau sekarang Anniversary Red. Tapi sebenarnya yang Big Bubble tuh udah rilis tahun 86. Gitu. Nah, mungkin dari sana makanya mereka tuh develop terus ya Air Max One, terus so many other names ya, Air Max 90, terus 90 berapa? 95, yes, 95, 97, kemudian ada Air Max, kalau Air Max Plus, kemudian sampai sekarang terakhir itu ada Air Max DN, ada di depannya juga, terus terakhir itu Air Max DN8 kayak gitu. Itu yang terakhir yang keluar di tahun ini. So kayak setiap tahun si Nike selalu kayak bikin inovasi buat si Air Max ini. Bener banget J. Sampai since kapan ya itu dia bikin Air Max Day tanggal 26 itu? Sebenarnya selebrasi dari Air Max Day itu sendiri trace back ke 26 Maret 1987. Itu first-nya Air Max 1 rilis. Nah, cuman secara resminya pertama kali benar-benar Air Max Day itu dirayakan itu di tahun 26 Maret itu 27 tahun setelahnya. 2014 gitu. Tapi makanya baru mulai rutin tuh. Nah, dan setiap tahun itu terus-terusan di celebrate lah karena emang peminatnya sendiri begitu besar antusiasmenya. Dari kayak maksudnya setiap tahun ada new design, terus new innovation. Yes. Nah, kalau buat lu personally nih kan lu secara Air Max enthusiast dan komunitas, apa yang bikin lu terkesan dari selama
last 10 years, anything yang berkesan buat lo Air Max, whether it's DN atau DN8, ada nggak? For me personally, Air Max itu kayak salah satu intro lah buat kita sneakerhead untuk cinta sama dunia sneakers ini sendiri lah, gitu. Kalau buat gue personally, Air Max 1 selalu pasti yang jadi nomor satu lah. Nomor satu. Buat gue, cuman seiring perjalanan kesini nih, kita ngelihat bahwa Air Max itu sendiri adalah selebrasi dari inovasi dan kreativitas dari desainernya sendiri. Jadi even tiap tahun dengan rilisan baru itu segala macamnya, mereka ngasih lihat bahwa di tiap tahun tuh kita kasih blessing dengan siluet baru, rilisan baru gitu. Nah, cuman mungkin di generasi lu J kali yang paling OG nih, yang benar-benar paling bisa cherish sepatu ini gitu. Jadi kesannya kenapa siluet yang lama selalu ada, evergreen gitu loh, selalu di retro ulang. Iya, karena benar-benar ketika generasinya J sendiri benar-benar sangat benar-benar komitmennya mencintai suatu hal nih benar-benar tinggi gitu. Sama lah, kita juga sama-sama maksudnya masih suka retro silhouette ya. Benar walaupun banget. Yang baru ini selalu emang gue personally suka karena dia mengadaptasikan dengan inovasi, terus juga dengan desain sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Benar aja. Makanya kayak ini kan tahun lalu kalau nggak salah yang lumayan rame itu Air Max DN. Yes, Air Max DN, benar. Menurut lu gimana? Nah, jadi for your information ini kalau kita lihat nih siluet Air Max kebanyakan itu adalah gue boleh pegang ya? Coba boleh dong. Kalau kita bandingin nih, Air Max biasanya itu dia cuma punya single unit airbag gitu loh. Nah, dengan tekanannya sama nih, yang ini nih, ini kalau nggak salah, kalau gua riset 25 PSI lah, 25 pound per square inch kayak gitu. Nah, di Air Max DN ini sendiri, nah dia itu mengadaptasi, dia terpisah. PSI-nya tuh beda-beda nih, karena ada 4 bubble. Ada 4 bubble, 4 set bubble inilah dia tuh punya tekanan yang berbeda-beda. Dimana di bagian belakangnya dia tuh 15, di bagian depannya dia tuh 5. Kenapa tujuannya seperti itu? Supaya dia bisa menyesuaikan sama pergerakan yang pada saat kita jalan gitu. Jadi ya pasti tujuan utamanya kenyamanan while being stylish lah. Iya. Jadi selain siluetnya sleek, cakep, emang inovasinya juga ada. Nah, meanwhile kan ini baru tahun lalu. Tahun ini baru lagi. Benar banget. Ini Air Max DN8 nih, coba lu lihat. Oke, gue lihat deh. Nah, ini kayak sama, bubble-nya ada 4, malah tambah satu set lagi. Satu set lagi. Zero 4 di depan. Jadi ini kayak another innovation. Menurut gue lebih suka ini sih. Iya. Kalau bisa dilihat ini sebenarnya kalau dari siluetnya agak reminiscing, kita ngingetin kita sama siluet Air Max 96. Iya. Bener. Kalau ini kayaknya kalau nggak salahnya Air Max tubular sih, Air Max DN-nya sendiri. Nah, balik lagi penggunaan air unit yang terpisah-pisah ini tujuannya benar-benar pure untuk kenyamanan penggunanya. Karena kan teknologi DN ini sendiri emang baru rilis di tahun 2024 dari ini sih Dynamic Air benar. Jadi benar-benar supaya pergerakan dari bisa ngikutin pergerakan di penggunanya yang dinamis kayak gitu sih, J. Oke. Jadi emang selain siluet, inovasinya juga sih. Oke banget. Beruntung banget sih sebenarnya generasi sekarang tuh tetap disuplai dengan siluet-siluet baru. Iya. Kayak gini nih Air Max. Jadi ini kalau bisa disimplify, gue bisa lihat ini kayak apa ya, retrofuturistik. Retrofuturistik bener banget. Bener sih, bener. J, ini sudah ini kan keren banget. Ini kalau gue mau ngedapetinnya di mana nih, J? Nah, ini warnanya khusus untuk JD Sport eksklusif doang. So, ini bakal rilis pada Air Max Day nanti nih, 26 Maret. Warnanya hijau neon, striking banget. Cocok banget sama siluetnya. Sama juga yang di ini juga. Wow. JD exclusive only. Oke, itu aja sekilas discussion. Thank you banget waktunya. Yang mau tahu mengenai Air Max Community atau Air Max bisa langsung check out his IG page di sini. Terus yang pengen Air Max DN8 yang JD Store exclusive only nih, bisa langsung mampir ke toko pada saat Air Max Day, tanggal 26 Maret 2025. Oke, itu aja. Gue CJ. Gue Krisman. Gue JD.